Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 12 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Ia adil. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal itu?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, membicarakan akhir zaman kerap kali menimbulkan ketakutan. Sebagai manusia yang lemah, kita tidak nyaman membayangkan gambaran-gambaran mengerikan ketika bumi akan bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, kehancuran di mana-mana, dan mengikuti gambaran Yesus sendiri, yaitu malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Demikian akan ada pengadilan terakhir seperti digambarkan Tuhan Yesus. Laksana memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Kita cemas, jangan-jangan dikelompokkan dalam kategori ikan yang dibuang atau yang dicampakkan ke dalam dapur api. Dan kita mulai berpikir betapa teganya Tuhan Yesus membiarkan kita. Tetapi apakah Tuhan Yesus memang melepaskan kita berjuang sendirian? Apakah seperti itu? Gambaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman adalah bukti keadilan Allah. Dia yang penuh cinta itu sungguh adil. Ia adil dan menyertai perjalanan hidup manusia supaya tidak dibuang dan dicampakkan dalam dapur api. Ia menaungi kemah suci buatan Musa dalam awan di siang hari dan api di malam hari untuk menemani perjalanan bangsanya. Ia melenyapkan kecemasan, tetapi menghendaki umatnya bersedia berjalan bersamanya sebagai bangsa dan juga berlaku adil satu sama lain. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Engkau sungguh penuh kasih dan keadilan. Ajarlah kami agar mampu berjalan bersama di dalam naungan kasih dan keadilan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.